Pada prosesnya, telur dimasukkan satu persatu ke dalam sarang dengan perlahan dan hati-hati. Sarang-sarang tersebut juga diberi tanggal agar diketahui kapan ditanam, sekaligus dapat diketahui kapan akan mentas. Telur penyu yang menetas menjadi penyu kecil atau tukik memerlukan waktu 48 hingga 60 hari. Di hari ke-48 hingga telur penyu menetas, pengelola konservasi melakukan pengamatan di bak penetasan agar dapat mengurangi tingkat kematian tukik yang disebabkan beberapa faktor, seperti menjadi incaran predator ataupun suhu pasir yang tinggi sehingga mengakibatkan tukik kepanasan. Tukik yang menetas diambil secara hati-hati kemudian dipindahkan di bak penampungan yang telah diberi air laut. Selain itu, pengelola juga melakukan pemeriksaan terhadap kesehatannya. Bila ada tukik yang lemah dan sakit harus dipisahkan untuk mendapatkan perlakuan lebih lanjut. Tukik yang dipindahkan kemudian dihitung, dicatat sebagai pengumpulan data. Walaupun tidak ada sih. Oke, bener pendet mulai ya. Nggih, dadi sadurunge kena banyu itu kan menjelang dikuk kan waktu. Kae niki alat-alat Kelompok masyarakat penggerak konservasi penyu yang ada di Pantai Samas, Kabupaten Bantul, dikelola oleh Rujito. Rujito bersama warga di sekitar Pantai Samas turut melestarikan satwa penyu sejak tahun 2001. Tempat konservasi penyu tersebut merupakan konservasi yang tertua di DIY. Penetasan telur penyu yang dikelola Rujito tidak berbeda jauh dengan konservasi penyu lainnya. Telur-telur yang diambil dari sarang penyu di tepi pantai, kemudian dipindahkan ke bak penetasan semi alami dengan kedalaman telur dari permukaan pasir disesuaikan saat ditemukannya telur di sarang alami. Biru tuh kalau udah netas, si tukik tadi tidak bisa keluar kemana-mana, cuma di lingkaran sini aja gitu. Nah, tandanya kalau sudah mau netas tuh 50 hari keluar dari sarang. Sebagai pengelola konservasi penyu yang berpengalaman, menurutnya penyu yang akan mendarat di pantai untuk bertelur dapat diketahui melalui tanda-tanda waktu air laut akan pasang, arah angin, suara burung dan suara gonggongan anjing yang bereaksi mengeluarkan bunyi khas mereka saat melihat penyu bertelur. Kesadaran warga masyarakat akan kelestarian satwa penyu kini semakin jelas terlihat. Telur-telur penyu yang ditemukan warga kemudian diberikan kepada Rujito dan selanjutnya oleh Rujito diletakkan di bak penetasan.
Jumlah telur yang ditemukan dari tahun ke tahun pun mengalami peningkatan. Saya sejak tahun 2001 itu terbentuklah yang namanya Forum Konservasi Penyu, itu yang memprakarsai dari Dinas KIDA juga dan bersama dengan Dinas Perikanan itu. Nah sekarang itu boleh katakan ya baru merasakan dan baru melihat kenyataannya tahun 2018, 2019, tahun 2020 itu satu musim itu bisa mencapai satu lokasi yang kita tangani aja itu loh, itu bisa mencapai 3.000 ataupun 2.500 telur yang kita selamatkan itu khusus sama sebelum Gua Cemara, Pantai Baru maupun Pantai Pelangi. Lucu-lucu tuh. Lucu-lucu ya. Selain Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo juga melakukan upaya konservasi terhadap hewan golongan reptil ini. Salah satu kelompok masyarakat konservasi penyu yang berada di Kabupaten Kulon Progo adalah kelompok konservasi penyu abadi yang berada di Pantai Trisik, Padukuhan Sidorejo, Banaran, Kecamatan Galur. Kelompok konservasi penyu abadi berdiri pada tahun 2004, berperan melakukan upaya pelestarian penyu, serta membangun kesadaran masyarakat akan perlindungan penyu. Kelompok tersebut telah berhasil melakukan penetasan telur penyu di sarang semi alami setiap tahunnya. Kelompok konservasi penyu abadi sendiri merupakan yang pertama di Kabupaten Kulon Progo dan mungkin satu-satunya yang masih eksis di Kabupaten Kulon Progo sebagai kelompok konservasi penyu berbasis masyarakat. Dari tahun 2004 kami sudah melepas atau menangkarkan tukik untuk dilepas ke laut bebas itu sekitar 800 sampai 2000 tukik setiap tahunnya. Dan di tahun ini alhamdulillah sampai bulan Juli tahun 2020 ini kita sudah menemukan sekitar 25 sarang. Kelompok konservasi penyu abadi juga memberikan sosialisasi maupun pemahaman kepada masyarakat dengan berbagai cara. Kesadaran masyarakat untuk tidak memanfaatkan, mengkonsumsi, menangkap, dan memperjualbelikan telur atau daging penyu berkurang secara drastis. Bahkan, sudah tidak ditemui nelayan atau warga sekitar yang melakukan kegiatan ilegal penyu. Oke. Pada hari ini, pada kegiatan pelepasan tukik di Pantai Pelangi, kami dari Dinas Pertanian Pangan dan Kelautan Perikanan menyampaikan bahwa masyarakat Bantul sampai dengan saat ini tetap konsisten, tetap mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan khususnya di kawasan pesisir. Dalam ini adalah untuk spesies penyu dan mangrove. Dan di Bantul ada beberapa titik lokasi sebagai sebuah kawasan konservasi sebagaimana dalam surat keputusan Bupati Bantul di tahun 2011 bahwa kami di Kabupaten Bantul telah mencadangkan kawasan konservasi taman pesisir termasuk salah satunya yang ada di kawasan Pantai Pelangi saat ini.